Champs! Di video kali ini kita akan mempelajari tentang sistem periodik unsur. Tahukah kalian bahwa ternyata unsur-unsur yang ada di alam ini jumlahnya sangat banyak? Nah, pada awalnya para ilmuwan menyebutkan bahwa unsur-unsur yang ada di alam hanya terdiri dari api, air, tanah, dan udara. Tapi lama-kelamaan para ilmuwan menemukan bahwa ternyata unsur-unsur yang ada di alam lebih dari api, air, tanah, dan udara. Dan yap, para ilmuwan akhirnya mengelompokkan unsur-unsur yang ada di alam berdasarkan dari kemiripan sifatnya. Pengelompokan itulah yang dibahas dalam sistem periodik unsur. Tujuannya untuk apa sih? Ternyata tujuan para ilmuwan yaitu agar kita nih bisa mempelajari unsur yang jumlahnya banyak banget itu dengan mudah. Oke, lanjut yuk. Kita belajar tentang gimana sih sejarah dari sistem periodik unsur. Pengelompokan yang pertama yaitu pengelompokan unsur menurut Antoine Lavoisier. Pada tahun 1769, Antoine Lavoisier mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifatnya. Beliau mengelompokkan unsur-unsur menjadi kelompok unsur logam dan kelompok unsur non-logam. Pengelompokan unsur ini adalah yang paling sederhana. Pada saat itu hanya ditemukan sekitar 33 unsur. Nah, ternyata ditemukan unsur yang memiliki sifat seperti kelompok sifat unsur logam dan mirip juga seperti kelompok sifat unsur non-logam. Jadinya pengelompokan unsur dikembangkan lagi deh. Yang kedua, pengelompokan unsur menurut Dobereiner yang dikenal juga dengan hukum triade. Pada tahun 1829, Johann Dobereiner, ilmuwan pertama yang menemukan ada hubungan antara kemiripan sifat unsur dengan massa atomnya. Beliau mengelompokkan unsur dalam satu kelompok yang terdiri dari 3 unsur. Nah, sekarang coba perhatikan tabel yang ada di samping. Dalam satu kelompok triade terdiri dari 3 unsur, yaitu ada litium, natrium, dan kalium. Menurut Dobereiner, ketiga unsur ini memiliki kemiripan sifat. Dan juga Dobereiner menyatakan bahwa massa atom dari unsur yang kedua merupakan rata-rata dari massa atom unsur yang pertama dengan massa atom unsur yang ketiga. Bisa kita lihat nih di dalam tabel. Massa atom dari natrium merupakan rata-rata dari massa atom litium dengan massa atom kalium. Yang ketiga, pengelompokan unsur menurut John Newlands yang dikenal juga dengan hukum oktav. Sebelumnya, pengelompokan unsur menurut Dobereiner memiliki kelemahan, yaitu tidak cocok untuk unsur yang memiliki massa atom lebih besar. Jadi, Dobereiner mendorong John Newlands untuk melanjutkan pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom dan keterkaitannya dengan kemiripan sifat unsur-unsur. Pada tahun 1863, John Newlands mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Ternyata ditemukan bahwa unsur pertama memiliki kemiripan sifat dengan unsur yang ke-8. Dan juga unsur kedua memiliki kemiripan sifat dengan unsur ke-9, dan seterusnya. Keteraturan tersebut sesuai dengan pengulangan not lagu atau yang disebut oktav. Maka dari itu, pengelompokan unsur John Newlands disebut juga dengan hukum oktav. Pada kenyataannya, terdapat unsur yang oktavnya lebih dari 8 unsur. Dan juga ternyata hukum ini tidak cocok untuk unsur dengan massa atomnya yang sangat besar. Yang keempat, pengelompokan unsur menurut Mendeleev dan Lothar Meyer. Pengelompokan ini didasari dari kenaikan massa atom.
Pada tahun 1869, Mendeleev menyelidiki hubungan kenaikan massa atom dengan sifat-sifat kimia. Sedangkan pada tahun 1870, Lothar Meyer menyelidiki adanya hubungan kenaikan massa atom dengan sifat-sifat fisika. Nah, keduanya menghasilkan suatu daftar yang sama. Tapi karena alasan Mendeleev lebih kuat, jadi daftar tersebut lebih dikenal sebagai sistem periodik Mendeleev. Sistem periodik Mendeleev memiliki pokok-pokok bahasa. Yang pertama, Mendeleev membagi unsur-unsur menjadi 8 deret vertikal yang disebut dengan golongan. Yang kedua, Mendeleev meramalkan ada unsur-unsur dengan sifat-sifatnya yang pada saat itu belum ditemukan. Beliau menamainya dengan eka boron, eka aluminium, dan eka silikon. Kerennya, ternyata ketika ada unsur yang ditemukan, sifatnya mirip banget dengan unsur yang diramalkan oleh Mendeleev. Contohnya adalah unsur germanium yang ditemukan pada tahun 1886 yang pada saat itu diramalkan dengan nama eka silikon. Yang ketiga, Mendeleev menyediakan tempat-tempat kosong untuk unsur-unsur yang nantinya akan ditemukan. Yang keempat, pengelompokan unsur menurut Henry Moseley yang dikenal juga dengan sistem periodik modern. Pada tahun 1913, Henry Moseley melakukan eksperimen dengan mengukur panjang gelombang unsur menggunakan sinar X. Ternyata ditemukan bahwa sifat dasar dari unsur bukan ditentukan dari massa atomnya, melainkan dari jumlah protonnya. Nah, kita kan tahu ya kalau jumlah proton itu sama dengan nomor atomnya. Berarti sifat dasar unsur dipengaruhi dari nomor atomnya. Nah, sistem periodik modern disebut juga dengan sistem periodik tabel panjang. Contohnya kayak gini nih. Nah, ini adalah tabel periodik yang kita gunakan sampai saat ini. Terdapat lajur-lajur horizontal yang disebut dengan periode, dan juga terdapat lajur-lajur vertikal yang disebut dengan golongan. Oke Champs, sampai sini kita sudah tahu ya sejarah dari sistem periodik. Dan kita juga udah tahu nih tabel periodik yang digunakan saat ini. Ternyata tabel periodik itu memiliki keteraturan dan sifat-sifat yang bisa dipelajari dengan mudah loh Champs. Sekarang yuk kita pelajari tentang keteraturan dan sifat-sifat dari tabel periodik. Sifat-sifat periodik unsur adalah sifat-sifat yang berhubungan dengan letak unsur dalam tabel periodik. Sifat-sifat tersebut berubah dan berulang sesuai dengan kenaikan nomor atom dan konfigurasi elektronnya. Nah, sifat-sifat periodik unsur meliputi jari-jari atom, keelektronegatifan, afinitas elektron, energi ionisasi, sifat logam, dan non-logam. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, jari-jari atom. Pasti kalian udah gak asing lagi nih dengan jari-jari. Iya, itu loh yang dipelajari dalam matematika tentang lingkaran. Nah, terus kalau jari-jari atom itu apa ya? Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit terluarnya. Yang kedua, keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menangkap suatu elektron ketika atom-atom tersebut akan membentuk ikatan. Yang ketiga, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang digunakan untuk menangkap satu elektron dari suatu atom dalam wujud gas menjadi ion dengan muatan -1. Yang keempat, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan suatu atom untuk melepaskan satu elektron dari suatu atom dalam wujud gas. Yang kelima adalah sifat logam dan non-logam.
Sifat logam dapat dilihat dari warnanya yang mengkilap, kemudian dapat menghantarkan panas dan listrik, dapat ditempa, dan dapat juga direnggangkan. Sifat-sifat itulah yang membedakan unsur-unsur logam dengan yang lainnya. Nah, untuk keteraturannya, coba lihat gambar yang ada di samping ya. Jadi, ini adalah koordinat yang akan mempermudah kita. Kalau misalnya di bagian kanan atas, di situ adalah sifat-sifat dengan huruf vokal. Misalnya ada elektronegatifan, afinitas elektron, energi ionisasi. Maka semakin ke atas semakin besar, semakin ke kanan semakin besar. Kemudian di bagian kiri bawah, itu adalah untuk sifat-sifat yang memiliki huruf konsonan. Contohnya jari-jari atom dan sifat logam. Semakin ke kiri semakin besar, semakin ke bawah semakin besar. Sampai sini kita sudah mempelajari sistem periodik unsur. Jangan lupa tonton video-video From Media lainnya ya. Bye, Champs!